Saudara, kita sudah masuk untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, khususnya di hari Rabu 11 September 2024 bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat di halaman muka harian Kompas. Di sini saudara, kita akan lebih dulu tertuju dengan judul besarnya, hasil penelusuran Kompas terhadap rokok ilegal. Dengan judulnya, Kepulan Asap Rokok Ilegal di Mana-Mana. Di sini juga memperlihatkan infografik yang menunjukkan hasil survei pita cukai terkait dengan rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal semakin merajalela, saudara. Apalagi pabrik berizin diduga kuat memproduksi rokok ilegal. Situasi ini menyulitkan pengendalian konsumsi rokok dan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara. Sejumlah pabrik rokok berizin resmi ditenggarai memproduksi rokok ilegal. Rokok produksi mesin beredar di pasaran dengan pita cukai salah peruntukan pita cukai perusahaan lain hingga tanpa pita cukai. Permainan cukai rokok ini berpotensi merugikan negara triliunan rupiah per tahun. Modus permainan rokok ilegal ini terdeteksi di Jawa Timur. Dari ini kita akan bergeser ke sebelah kanan pemberitaan mengenai perjalanan apostolik Paus Fransiskus yang di setiap negaranya memberikan masing-masing pesan. Paus Fransiskus memberikan pesan, berilah dirimu untuk orang lain. Paus Fransiskus mempersembahkan misa akbar di hadapan lebih dari 700.000 orang di lapangan Tasitolu, Dili, Timur Leste. Dalam khotbahnya, Paus kembali menyerukan setiap orang untuk lebih terlibat dalam kehidupan bersosial. Timur Leste menjadi negara ketiga yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam perjalanan apostoliknya di Asia dan Oseania. Timur Leste berpendudukan 1,3 juta jiwa, sekitar 98% beragama Katolik berada di sana. Nah, kita bergeser lagi ke informasi lain yang juga dibahas di harian Kompas hari ini, saudara, adalah mengenai berita olahraga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meraih 2 poin dalam 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi 2 raksasa Australia dan juga Arab Saudi menjadi awal berharga Indonesia untuk memupuk asa lolos ke babak berikutnya. Pertahanan tangguh tim Garuda berbuah hasil menimbang, yakni 0-0 kontra Australia pada Selasa 10 September kemarin malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia untuk sementara berada di peringkat keempat. Mereka mengungguli Australia 1 poin dan Cina 0 poin. Pada laga lainnya, saudara, Cina dikalahkan Arab Saudi di Stadion Soyuan, Dalian. Saudara, Anda bisa membacanya secara lengkap di harian Kompas dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Kompas TV. Dalam perjalanan 13 tahun ini, Kompas TV telah menjadi salah satu media terpercaya yang berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan mengawal demokrasi. Kami berharap Kompas TV terus berkembang dan berperan aktif dalam menjaga prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan transparansi. Semoga sukses selalu menyertai langkah-langkah Kompas TV di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, saudara. Selesai jeda akan ada informasi polisi menangkap pelaku pembunuhan karyawan minimarket di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas dengan luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh.